Lesson 10 itu tentang function. Jadi kita bisa bayangkan dev itu kayak mesin ya. Blender deh gitu. Kalau kita mau bikin jus apa ya? Jus tomat gitu misalnya. Secara manual, nggak pakai mesin. Ya berarti kita harus ngegeprek tomat itu berulang kali. Setiap kali kita mau minum jus tomat. Tapi dengan adanya mesin, kita cuma tinggal ngasih tomat aja ke blendernya, mesin blender. Nanti mesin itu yang ngerjain, maksudnya ngerjain lagi, bikin tomatnya jadi jus gitu. Jadi kayak otomatisasi, bikin proses jadi otomatis. Contohnya kayak gini, misal untuk tadi tomat ya, jus tomat. Potong tomat, geprek tomat, masukkan gelas. Oke, 3 baris baru jadi tomatnya. Sorry, jadi 4 baris ya sampai jadi jus tomat. Sekarang kita coba pakai fungsi atau def. Def itu penulisannya sama kayak yang lain-lain ya. Jadi def ini kayak bikin fungsi jus tomat. Nah, titik 2. Setelah titik 2 selalu begini. Tap, 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 tap gitu. Ini kita bikin mesin nih, mesin pembuat jus tomat. Ini nggak ada apa-apa kan ketika kita jalankan. Kita harus sebut lagi nama fungsi yang kita buat, jus tomat. Jangan lupa kurungnya. Nah, baru. Kalau kita mau bikin jus tomat lagi, ya ini tinggal bikin lagi aja. Jus tomat. Sebut aja alias panggil aja nama fungsinya. Nanti prosesnya bakal berulang. Mau bikin 3 jus tomat ya udah banyak 5 gitu. Ini bakal ngulang-ulang terus. Hanya dengan berapa? 5 baris. Bayangkan kalau kita nggak bikin mesin blender tadi gitu. Untuk satu kali bikin jus tomat 4 baris. Nah tadi 5 kali ya, berarti ini harus ada 5. Oh lihat 20 baris. Nah baru bisa bikin 5 jus tomat. Tapi dengan function hanya perlu 10 baris. Kita ajarin aja mesin untuk bikin jus tomat kayak gimana. Dengan fitur fungsi def, terus judul nama mesinnya apa, kurung, titik 2, isi prosesnya kayak gimana. Udah gitu kita tinggal panggil aja nama mesinnya berulang kali sebanyak yang kita mau. Hasilnya cuma jadi 10 baris doang dibandingin tadi yang 20 baris. Kira-kira gitulah gambarannya. Jadi kita semacam menciptakan mesin yang melakukan beberapa proses sekaligus. Sehingga kalau kita ingin melakukan proses yang beberapa itu, kita cuma nyebut nama mesinnya aja. Nanti mesinnya langsung jalan sendiri. Oke? Lanjut lesson 10 yang nomor 1 ya. Di sini suruh cari program yang nggak error yang mana. Untuk yang pertama ini, salahnya adalah ini variabel nilai, ini apaan? Sebelumnya nggak pernah disebut. Yang kedua, ini udah benar. Yang ketiga, yang ini juga benar. Yang keempat, salahnya adalah ini harusnya setelah titik 2 selalu indentasi. Jadi ini harusnya geser set gitu. Oke. Lanjut nomor 3 ya. Masih tomat yang tadi. Nomor 3 itu teman-teman disuruh untuk bikin mesin pencetak label. Prosesnya ada 2, print tulisan penemuan dan print ayo lanjut bla bla bla. Kita diminta untuk kita diminta untuk membuat program yang akan mencetak label ini sebanyak berapapun yang user mau. Coba kita running aja, banyak kaos misalnya 5, 6 deh. Nah, nanti bakal dicetak 6 kali nih si proses yang ada di mesin ini. Oke, caranya begini, bikin mesinnya dan juga bikin nama mesinnya dan juga prosesnya apa. Terus suruh komputer tanya berapa jumlah
kaos gitu ya buat nyetak label ini. Udah gitu tinggal pakai pengulangan aja sejumlah yang diminta pengguna. Udah gitu dalam formnya ya sebut aja nama mesinnya. Jadi deh, singkat. Jadi kita bikin kode itu lebih singkat, lebih baik, lebih kencang. Nomor 5, kita bikin program yang bikin program yang menciptakan mesin untuk mencetak tulisan murid bernama siapa, mengambil kelas berapa. Nama dan kelas berapa tergantung yang dimasukin pengguna gitu. Jadi kita bikinlah mesin ya. Ini keunggulan lain dari membuat mesin kayak gini ya. Jadi nama mesinnya adalah info murid. Di sini ada dalam kurung, kan sebelumnya kosong ya ini. Di lesson-lesson sebelumnya kosong. Sekarang kita ada isinya. Nama kelas ini adalah argumen namanya, yang dalam kurung ini namanya argumen. Dia bertindaknya seperti variabel. Jadi contohnya gini. Proses dari mesin ini adalah murid bernama siapa mengambil kelas berapa gitu. Nanti variabel nama dan kelas atau argumen nama dan kelas itu akan digantikan dengan apa yang tertulis saat memanggil mesin ini. Contohnya kayak gini. Namanya misalnya Aldi, kelas 90. Nah, nanti komputer harus nyetak murid Aldi mengambil kelas 90. Jadi bisa custom ngeprintnya. Ini bla 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 kelas 5000. Murid bla 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 mengambil kelas 5000. Bisa custom dengan adanya mesin kayak gini. Oke, tinggal tanya aja namanya mau siapa, kelas berapa gitu. Nanti manggil fungsinya atau mesinnya kayak gini. Tulis nama mesinnya, terus kurung, baru bikin di sini. Kan di sini nama, koma, kelas. Yang tertulis sebelum koma akan masuk ke sini. Yang tertulis setelah koma akan masuk ke sini. Ya. Berarti yang akan masuk ke nama adalah variabel bernama isi variabel bernama tanya nama, which is si nama yang ditanyakan. Udah gitu sih kelas yang ditanyakan. Gitu. Tapi intinya ya gitulah teman-teman. Pokoknya bisa custom kayak gini. Nomor 5 juga sama. Kita diminta untuk bikin mesin pencetak label. Jadi ada tulisan bulu emas, nama, terus sekolah, emang gini ya, garis-garis gini doang. Terus tanyain jumlah muridnya ada berapa. Udah gitu cetaklah label ini sebanyak jumlah murid. Setelah berhasil tercetak semuanya, print, selesai, ambil rencanamu. Misalnya gini, banyak murid 4. Nah, dia bakal nyetak ini 4 kali ya. Ini 4 kali, hasilnya seperti ini. Pas sudah 4 kali selesai, tulisan selesai, ambil rencanamu. Sekarang lesson 10 nomor 2. Teman-teman di sini lihat aja kira-kira, kan ini udah kenalan sama argumen tadi ya. Kira-kira ini hasil tulisannya apa sih gitu. Udah gitu nomor 2, nah nomor 3. Di sini teman-teman memperbaiki error aja. Lalu kasih errornya di sini dari yang sebelumnya seperti ini. Nah, pertama di sini ini sebenarnya niatnya si komputer ini mau bikin mesin gitu. Yang ngecek kalau skor yang dimasukin 80, maka nilai yang dikasih ke komputer adalah true, berarti benar. Kalau enggak, false. Tapi ini indentasinya salah-salah gitu. Nah, ini adalah yang benarnya ya. Error 1, error 2, error 3, ini indentasi, dan ini. Kalau nggak salah ini namanya bukan check test sebelumnya tuh. Check test tapi ada yang salah gitu.
Oke. Nomor 4 itu agak tricky. Jadi di sini bikin mesin pengecek. Jadi kita disuruh bikin program yang minta jumlah muridnya berapa. Kalau 3 berarti ditanyain keinginannya sebanyak 3 kali gitu. Nah, kalau keinginannya ada kata olahraga, maka rekomendasinya akan bola voli. Ya, kayak gini. Kalau ada kata olahraga, maka rekomendasi bola voli. Kalau ada kata sains, nanti komputer ngasih rekomendasi astronomi. Dan kalau ada kata komik, itu komputer merekomendasikan menggambar. Selain dari 3 ini, komputer akan merekomendasikan sejarah Roma kuno. Dan mesin ini akan memberikan hasil kelas. Kelas ini variabel ini ya. Nah, jadi hasil yang diberikan oleh mesin ini tergantung pada pilihan yang diambil oleh pengguna gitu. Kalau penggunanya milih olahraga, maka dikasih rekomendasi bola voli. Tapi kalau yang nggak termasuk 3 itu, misalnya main, maka rekomendasi yang dikasih adalah sejarah Roma kuno. Nah, ini mesinnya kayak gitu. Baru ini adalah kode utamanya nih. Tanyain jumlah murid berapa, kemudian ulanglah kegiatan ini sebanyak jumlah murid. Tanyain keinginannya apa. Udah gitu nilai kelas di sini diubahlah dengan keinginan yang dimasukkan. Oke, teman-teman harus eksperimen sendiri biar paham alur kodenya. Nomor 5 itu kita bikin kayak filter. Jadi murid yang nilainya jelek, dia bakal dikasih rekomendasi, disuruh baca bla 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 bla, tapi kalau nilainya lebih dari 50, udah nilainya true gitu. Jadi di sini bikin mesin lah. Kalau nilainya 50, di atas 50 return true. Ya udah berarti lulus gitu atau yes. Selain itu false. Oke. Tanyakanlah jumlah murid berapa, kemudian ulanglah komputer untuk nanya nilai. Tanya nilai berapa dan hasil itu adalah nilai yang dimasukkan. Kemudian kalau nilainya lebih dari 50 berarti kan true. Print lah, tulisan diterima, terus hasilnya true. Tapi kalau nilai yang dimasukin kurang dari 50 alias hasilnya false kan berarti print ayo membaca ini bla 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 gitu.